Selamat pagi, adik mahasiswa. Selamat pagi, Kak. Iya, oke. Jadi saya kira sudah cukup banyak yang join. Jadi kita mulai aja kuliah yang kedua terkait dengan evaluasi dan gangguan dari leukosit. Jadi minggu lalu saya sudah jelaskan terkait dengan jenis-jenis leukosit, kemudian fungsi dari masing-masing jenis leukosit, kemudian juga bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana kita mengukur kondisi atau keadaan dari sel darah putih atau leukosit yang ada di dalam tubuh hewan. Jadi tentu tujuannya adalah untuk membantu atau menunjang diagnose kelainan-kelainan yang terjadi di dalam tubuh hewan itu sendiri. Nah, untuk kuliah hari ini, kita masuk pada poin ketiga, yaitu kelainan morfologi, kemudian gambaran umum dari kelainan leukosit. Jadi yang kita bahas hari ini, yang saya akan sampaikan hari ini adalah kelainan morfologi daripada sel darah putih itu sendiri, kemudian bagaimana interpretasi klinis perubahan dari sel darah putih itu sendiri, baik itu kelainan morfologi maupun kelainan-kelainan umum yang terjadi pada sel darah putih. Jadi topik kita hari ini adalah kelainan morfologi, kemudian interpretasi klinis dari kelainan-kelainan morfologi maupun kelainan umum dari leukosit tersebut. Nah, di sini kita harus bisa menghubungkan antara morfologi leukosit yang kita amati di mikroskop dengan kondisi klinis yang terjadi di dalam tubuh hewan itu sendiri. Jadi artinya di sini adalah kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh hewan itu melalui kelainan atau melalui morfologi, kemudian melalui perubahan jumlah dari sel darah putih yang kita bisa amati melalui pemeriksaan darah tepi. Jadi itu penekanan dari kuliah atau materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, kelainan morfologi daripada sel darah putih itu sebenarnya merupakan indikator penting dalam nilai dari hematologi itu sendiri. Jadi setiap kelainan bentuk daripada leukosit itu mempunyai makna diagnostik. Jadi artinya apa yang kita lihat di mikroskop, kemudian apa yang kita lihat terkait dengan kelainan-kelainan leukosit atau kelainan-kelainan bentuk leukosit itu merupakan refleksi dari proses patologis yang terjadi di dalam tubuh hewan itu sendiri. Jadi artinya dengan kita melihat, dengan kita mengetahui gambaran morfologi dari sel darah putih itu sendiri, kita bisa mengetahui ini bisa merupakan refleksi dari proses patologis di dalam tubuh. Jadi oleh karena itu memiliki peran yang sangat penting pemeriksaan atau evaluasi leukosit terkait dengan mendiagnose suatu penyakit. Jadi oleh karena itu, kalau pasien datang ke rumah sakit hewan atau datang ke klinik, pasti untuk mengetahui lebih jauh di luar secara klinis, dilakukan pemeriksaan secara hematologi.
Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan hematologi ini kita mendapatkan nilai-nilai hemogram, yaitu gambaran terkait dengan sel darah merah, kemudian gambaran terkait dengan sel darah putih. Kemudian apa yang terjadi di dalam sel darah putih itu, apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Kalau terjadi peningkatan, apa yang meningkat? Apakah neutrofilnya yang meningkat atau limfositnya yang meningkat atau ditemukan peningkatan yang signifikan dari eosinofil atau monosit atau basofil dari nilai normal masing-masing spesies. Jadi oleh karena itu tentu sangat penting diketahui referensi dari nilai normal hematologi masing-masing spesies. Dan tentu kalau kita sebagai dokter hewan harus belajar dan harus mengetahui jauh lebih banyak terkait dengan nilai-nilai normal dari hematologi. Jadi berbeda dengan kedokteran umum yang hanya mempelajari satu spesies. Dan oleh karena itu, sebagai dokter hewan itu harus lebih banyak belajar, di samping juga hematologi, termasuk anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kita ke kelainan daripada sel darah putih itu sendiri. Jadi kalau saya sampaikan secara umum, kelainan morfologi yang sering ditemukan dan sering menjadi rujukan sebagai indikator atau refleksi keadaan patologis di dalam tubuh ini, yaitu kelainan morfologi di neutrofil dan limfosit. Jadi kita jarang membahas kelainan morfologi monosit, kemudian kelainan morfologi eosinofil, kemudian kelainan morfologi basofil. Karena kalau kita lihat bukan kalau kita lihat, jadi kalau kita ketahui bahwa dari sel darah putih itu ada dua jenis leukosit yang dominan, yaitu neutrofil dan limfosit, dengan memiliki komposisi yang berbeda antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Jadi hampir kebanyakan hewan itu memiliki perbandingan neutrofil dan limfosit. Neutrofil lebih tinggi dibandingkan dengan limfosit. Makanya sering ada nilai rasio neutrofil limfosit. Nah, kalau rasio neutrofil limfosit lebih dari satu, itu artinya neutrofil lebih dominan dibandingkan dengan limfosit. Jadi anjing, kucing, kemudian kuda itu biasanya normalnya adalah neutrofil lebih banyak dibandingkan dengan limfosit. Berbeda dengan sapi. Kalau sapi limfosit lebih besar dibandingkan neutrofil. Nah, kemudian kelainan-kelainan morfologi apa yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah ada hipersegmentasi, jadi lobus daripada neutrofil yang melebihi dari jumlah normal. Kemudian ada Pilger-Hart anomaly, jadi ini adalah salah satu kelainan, bentuknya seperti sitoplasmanya lebih luas. Kemudian ini lebih condong kepada gangguan genetik. Nah, kemudian juga ada granulasi toksik, jadi daripada neutrofil, jadi sitoplasmanya ditemukan adanya bercak-bercak hitam. Itu nanti apa indikasinya, itu saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian kelainan morfologi limfosit ada dua yang dikenal, ada limfosit reaktif, jadi limfosit banyak melebihi dari jumlah yang normal, jadi sangat melebihi di atas 100. Kemudian ada limfoblas. Jadi limfoblas ini di peredaran darah tepi kita banyak menemukan limfosit muda yang sebenarnya limfosit ini berada di dalam sumsum tulang, tetapi keadaan tertentu itu dikeluarkan banyak di sirkulasi darah. Nah, kemudian yang berikutnya
ini ditemukan di dalam sel darah putih adalah benda-benda inklusi yang ditemukan ada bentuk apa namanya parasit, kemudian juga ada bakteri. Jadi kalau ini selain mengindikasikan kondisi tubuh dari hewan itu sendiri, juga secara langsung bisa menentukan apa penyebab dari penyakit tersebut. Misalnya kita ketemu hepatozoon dan lain sebagainya di dalam sel darah putih. Jadi ini kelainan-kelainan morfologi dari sel darah putih. Nah, kemudian prinsip dasar dari kelainan morfologi sel darah putih itu dapat disebabkan oleh gangguan produksi. Jadi di dalam proses produksi ini terjadi gangguan akan menyebabkan kelainan morfologi dari uh, sel darah putih itu sendiri. Dan tentu ini disebabkan karena terjadinya gangguan di tempat produksi sel darah putih itu sendiri, yaitu di sumsum tulang. Nah, kemudian juga bisa disebabkan karena gangguan proses pematangan atau proses maturasi dari sel darah putih ya, itu sendiri. Nah, ini biasanya yang menyebabkan Pagel-Heart anomali tadi, yang biasanya bersifat merupakan gangguan yang bersifat genetik. Nah, kemudian gangguan morfologi atau kelainan morfologi sel darah putih itu sendiri juga bisa disebabkan oleh respon uh, perifer atau reaksi dari kondisi-kondisi tertentu seperti infeksi, kemudian radang, kemudian toksin dan lain sebagainya. Jadi secara apa namanya prinsip itu tiga hal yang menyebabkan terjadinya uh, kelainan dari morfologi leukosit. Nah, selanjutnya dari kelainan morfologis berkelainan genetik, kemudian gangguan hematopoiesis di sumsum tulang, kemudian respon terhadap infeksi atau peradangan juga bisa disebabkan oleh efek obat. Kemudian juga bisa disebabkan kelainan imunologi, jadi imunologis. Jadi ini yang bisa menyebabkan kelainan dari uh, morfologi uh, sel darah putih itu sendiri. Nah, masuk ke salah satu uh, kelainan morfologi sel darah putih yaitu neutrofil, ada ditemukan adanya kelainan morfologi neutrofil, yaitu yang disebut dengan hipersegmentasi neutrofil. Jadi di gambar ini, kalau kita lihat di dalam hapusan darah, untuk menyatakan bahwa itu terjadi hipersegmentasi dari neutrofil ditandai dengan lobus yang melebihi 5 lobus. Jadi di dalam neutrofil itu, jadi di dalam sitoplasma itu ada lobus biasanya antara 3 sampai 5. Jadi kalau misalnya kita menemukan neutrofil dengan lobus yang melebihi 5 lobus, ini biasanya apa namanya dikategorikan sebagai hipersegmentasi dari neutrofil. Nah, ini biasanya terjadi karena gangguan sintesis dari DNA dalam proses pembentukan neutrofil itu sendiri, sehingga pembelahannya terhambat. Dan ini biasanya terjadi akibat gangguan dari hematopoiesis yang sering disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 atau defisiensi asam folat. Jadi bagaimana peran
vitamin B12 dan asam folat itu perlu dipahami dalam proses pembentukan sel darah, baik itu sel darah merah maupun sel darah putih. Jadi kalau apa namanya tanda ini atau hal ini ditemukan, ini bisa merupakan pertanda suatu keadaan dengan proses yang kronis atau bisa disebabkan juga karena gangguan nutrisi yang mengganggu proses pematangan dari sel itu sendiri. Nah, kemudian gangguan morfologi lainnya adalah Pilger-Herd anomali. Nah, kalau ini eh, neutrofil seolah-olah tampak step atau neutrofil yang muda, kemudian inti sedikit lobus dengan sitoplasma yang lebih lebar. Nah, ini sebenarnya pertanda bukan merupakan infeksi, kemudian bukan pertanda adanya apa namanya left shift atau shift to the left, tetapi ini lebih condong ke gangguan atau kelainan genetik. Nah, kalau di dalam pemeriksaan sel evaluasi sel darah putih ini ditemukan, tetapi tidak disebabkan tidak adanya inflamasi atau radang, maka pikirkan diarahkan ke kelainan lain dan ini bisa disebabkan karena gangguan genetik dari proses pembentukan atau pematangan sel darah putih di dalam tubuh hewan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah granulasi toksik pada neutrofil. Ini adalah salah satu perubahan morfologi yang sering ditemukan untuk menentukan apa namanya parah ringannya soalnya suatu infeksi. Dan ini merupakan granulasi sitoplasma dari neutrofil yang berwarna biru gelap, jadi bisa dilihat di gambar, atau ungu pada tahap metamiosis step atau segmen. Jadi dalam proses pematangan dari sel darah putih itu sendiri. Jadi hal ini terjadi karena proses pematangan neutrofil yang dipercepat. Jadi kenapa proses pematangan neutrofil ini dipercepat? Karena kebutuhan tubuh terhadap neutrofil itu meningkat, sehingga sumsum tulang akan dengan akan memaksa untuk menghasilkan neutrofil-neutrofil baru, kemudian akan mempercepat proses pematangan. Nah, kalau hal ini ditemukan, ini bisa merupakan indikasi bahwa merupakan rangsangan dari inflamasi yang berat. Jadi oleh karena itu di dalam memeriksa nilai hemogram, begitu ditemukan leukositosis, kemudian ditemukan neutrofil granulasi toksik pada neutrofil, maka bisa mengarah pada diagnose terjadi proses inflamasi yang berat. Nah, kemudian dari apa yang ditemukan atau penemuan dari granulosit toksik ini bisa merupakan indikasi atau indikator dari terjadinya sepsis atau inflamasi berat. Jadi penting untuk dipahami, kemudian penting untuk diperhatikan kalau terjadi peningkatan leukosit, kemudian kita lihat neutrofilnya apakah terjadi granulasi toksik dengan apa namanya penampakan neutrofil seperti ini, maka kalau ini terjadi, kalau ini ditemukan, kita bisa mengarah bahwa hewan itu mengalami inflamasi yang berat, bisa sepsis atau biometra dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itulah perannya kenapa kita perlu mengetahui kelainan daripada morfologi leukosit. Yang tadi itulah kelainan morfologi neutrofil.
Yang berikutnya kelainan-kelainan morfologi limfosit apa saja yang penting dipahami terkait dengan penegakan diagnosa atau terkait dengan mengetahui kondisi patologis yang terjadi di dalam tubuh hewan itu sendiri. Nah, di sini ada yang dikenal dengan limfosit reaktif. Jadi tubuh mengeluarkan limfosit dengan jumlah yang sangat banyak, yang sangat melebihi dari apa namanya, dari normal. Nah, kemudian perubahan bentuk limfosit yang besar ini sebagai akibat dari tubuh yang dirangsang oleh antigen dengan berbagai ukuran dan bentuk. Jadi yang terjadi di sini adalah limfosit berubah, jadi ukurannya lebih besar, kemudian sitoplasmanya lebih luas. Kemudian ini bisa disebabkan oleh infeksi virus, kemudian juga disebabkan oleh rangsangan antigen. Nah, ini juga bisa kita indikasikan atau ini bisa juga sebagai pertanda bahwa ada aktivasi imun adaptif. Jadi akibat dari antigen atau agen-agen penyakit tertentu yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan secara cepat bereaksi untuk mengeluarkan, merespon dengan limfosit yang reaktif. Jadi limfosit dengan ukuran lebih besar, kemudian sitoplasmanya yang luas. Jadi biasanya juga ini bisa kita temukan pada reaksi post vaksinasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kelainan morfologi limfosit berikutnya adalah limfoblas. Jadi limfoblas ini sebenarnya adalah tahap awal dari diferensiasi limfosit yang umumnya berada di dalam sumsum tulang sebagai tempat pembentukan dari limfosit itu sendiri. Nah, terjadinya peningkatan dalam peredaran darah menunjukkan adanya respon terhadap infeksi atau kondisi lainnya. Nah, kalau kelainan ini adalah kanker, jadi pada leukemia, pertumbuhan atau perkembangan daripada limfoblas ini tidak terkontrol. Jadi yang terjadi adalah eh, sel-sel limfosit atau limfoblas muda yang sebenarnya secara normal itu berada di dalam sumsum tulang itu keluar ke sistem peredaran darah dan yang disebabkan oleh respon imun atau neoplasia dalam hal ini adalah leukemia. Ini terkait dengan limfoblas. Jadi limfoblas adalah sel darah putih atau limfosit yang belum matang yang keluar ke sistem peredaran darah tepi. Nah, kemudian terkait dengan benda-benda inklusi yang ada di dalam sel darah putih, jadi benda inklusi pada sel darah putih, ini bisa mencakup beberapa materi, termasuk juga partikel-partikel atau zat yang diambil oleh sel darah putih itu selama fagositosis. Jadi selama proses fagositosis ada beberapa partikel-partikel yang bisa tersisa kemudian ditemukan di dalam sel darah putih itu sendiri. Jadi selain itu juga bisa merupakan apa namanya infeksi bakteri yang ditemukan di sel darah putih, kemudian virus atau fragmen-fragmen sel akibat proses fagositosis itu. Nah, selain itu dapat berupa zat yang terakumulasi dalam sel darah putih sebagai hasil dari proses metabolik atau penyakit tertentu. Jadi
eh, benda-benda asing yang bisa ditemukan secara patologis atau secara tidak normal di dalam sel darah putih itu. Nah, kemudian juga penampilan dan jenis benda inklusi dapat membantu kita dalam mendiagnosis penyakit dan mengevaluasi respon seluler terhadap infeksi atau kondisi patologis. Jadi, dengan menemukannya benda-benda inklusi, juga kita bisa mendiagnosis dan mengevaluasi respon seluler dari infeksi atau kondisi patologis lainnya. Nah, ini adalah salah satu parasit pada anjing, yaitu hepatozoon, yang merupakan benda-benda inklusi yang dikelompokkan dalam benda-benda inklusi dalam sel darah putih. Kemudian ini adalah Ehrlichia yang ditemukan pada neutrofil pada pemeriksaan darah anjing. Dan tentu kalau kita ingin mengetahui kelainan-kelainan atau benda-benda inklusi di dalam sel darah putih itu, seperti misalnya Ehrlichia di dalam neutrofil ini, tentu diperlukan kualitas hapusan darah yang bagus, kemudian pengalaman uh, melakukan pemeriksaan dari sel darah putih itu sendiri. Jadi oleh karena itu tentu di dalam praktikum yang pertama, kalau kita melakukan pemeriksaan sel darah putih atau hapusan darah secara mandiri, maka yang perlu dilihat adalah bagaimana morfologi, bagaimana ukuran, kemudian apakah ditemukan benda-benda inklusi di dalam sel darah putih itu sendiri. Nah, kemudian di sini adalah gambar yang menunjukkan adanya bakteri yang dipagosit atau oleh neutrofil. Jadi saya kira kalau yang pemula dalam melihat gambaran sel darah putih atau kelainan morfologi atau benda-benda inklusi di dalam sel darah putih ini memang agak kesulitan. Jadi memang perlu pengalaman yang cukup terkait dengan mendeteksi benda-benda inklusi di dalam sel darah putih itu. Jadi contoh-contoh benda inklusi yang ada pada sel darah putih itu adalah parasit, kemudian Ehrlichia, kemudian juga bakteri pagositosis. Nah, kalau kita menemukan bakteri pagositosis seperti gambar ini bisa mengindikasikan adanya infeksi aktif. Jadi kalau misalnya di dalam pemeriksaan sel darah putih ketemu benda-benda inklusi yang merupakan bakteri pagositosis atau bakteri yang dipagosit oleh atau yang dimakan oleh neutrofil, ini menandakan masih adanya infeksi aktif. Dan penemuan benda-benda inklusi di dalam sel darah putih ini sebenarnya merupakan gold evidence dalam diagnosis mikroskopis, karena menemukan apa penyebab dari kelainan-kelainan morfologi sel darah putih itu sendiri. Jadi saya kira itu terkait dengan uh, gangguan morfologi dari sel darah putih, terutama gangguan morfologi neutrofil dan limfosit. Jadi kalau di gangguan neutrofil itu ada hipersegmentasi, kemudian ada Pilgerhart anomali, kemudian granulasi di dalam neutrofil. Kemudian limfosit, ada limfosit reaktif, kemudian limfoblas. Kemudian yang ketiga adalah adanya benda-benda inklusi di dalam sel darah
putih itu sendiri. Dan masing-masing memiliki makna patologis tersendiri. Jadi ini terkait dengan kelainan morfologi, kemudian kita masuk ke gangguan umum leukosit ya. Maaf tadi ada. Jadi terkait dengan gangguan umum leukosit ini penyebabnya ada dua. Ada yang disebabkan oleh karena inflamasi, kemudian ada yang disebabkan oleh non-inflamasi. Jadi oleh karena itu yang penting menjadi penekanan di sini adalah kalau kita membaca leukogram atau nilai-nilai leukosit, maka yang perlu adalah jumlahnya, kemudian morfologi daripada leukosit itu sendiri. Jadi tidak cukup hanya melihat kelainan jumlah leukosit, juga tidak melihat kelainan morfologi dari leukosit itu sendiri. Tentu ditandai dengan shift to the right, jadi lebih banyak sel-sel neutropil matang yang ada di dalam sistem peredaran darah tepi. Ini menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan tubuh untuk menghasilkan sel-sel neutropil muda dalam menghadapi uh, penyakit-penyakit tertentu atau dalam menghadapi infeksi-infeksi tertentu. Ini menunjukkan adanya apa namanya prognose yang tidak bagus. Kemudian manfaat klinis berikutnya adalah untuk melakukan monitor atau evaluasi kalau kita melakukan uh, uh, evaluasi terhadap penanganan atau pengobatan-pengobatan tertentu dengan kita melihat perubahan dari gambaran leukosit melalui pemeriksaan sel darah putih. Kemudian juga deteksi adanya neoplasia yang disebabkan oleh gangguan dari proses pembentukan sel darah atau hematopoietik neoplasia. Jadi ini manfaat klinisnya. Kemudian
keterbatasan dari pemeriksaan atau perubahan leukosit. Jadi dengan mengetahui gambaran leukosit atau perubahan-perubahan leukosit, kita tidak dapat menentukan agen penyakit apa. Jadi kecuali kalau kita menemukan benda-benda inklusi seperti parasit atau bakteri fagositosis, baru bisa kita menentukan bahwa ini disebabkan oleh misalnya parasit hepatozoon dan lain sebagainya. Jadi keterbatasan dari pemeriksaan perubahan leukosit ini adalah tidak dapat menentukan agen penyakit. Kemudian juga tidak dapat menentukan lokasi peradangan. Jadi dengan mengetahui perubahan leukosit ini kita tidak bisa menentukan di mana terjadi peradangan dan tentu harus dikombinasikan dengan pemeriksaan secara klinis. Kemudian juga tidak dapat mengidentifikasi peradangan, ya, baik itu ringan, sedang atau berat. Kemudian infeksi umum atau infeksi lokal. Jadi ini keterbatasannya. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan perubahan-perubahan dari nilai leukosit? Jadi seperti tadi saya sampaikan, ada disebabkan oleh pengaruh yang non-inflamasi, itu disebabkan oleh pengaruh hormon. Kemudian dapat juga disebabkan oleh keadaan stres atau juga disebabkan oleh kanker sel darah putih atau leukemia. Sedangkan yang disebabkan oleh inflamasi itu bisa disebabkan infeksi atau reaksi imun dari tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Kemudian juga disebabkan karena leukopenia. Nah, kemudian yang perlu dipahami di sini adalah perubahan-perubahan nilai leukosit, misalnya leukosit atau leukositosis, peningkatan leukosit, tidak selalu disebabkan oleh penyakit atau tidak selalu disebabkan oleh infeksi. Jadi bisa juga disebabkan oleh pengaruh hormonal. Jadi oleh karena itu penting dipahami kalau kita membaca nilai hemogram, kemudian terjadi peningkatan leukosit atau terjadi perubahan jumlah leukosit, jangan serta-merta menyimpulkan bahwa ini terjadi infeksi. Bisa juga disebabkan oleh pengaruh non-inflamasi. Jadi ini yang penting dipahami terkait dengan menginterpretasikan perubahan leukosit. Nah, perubahan jumlah leukosit di dalam tubuh yang disebabkan oleh pengaruh hormonal, ini ada dua hormon yang berperan penting terhadap perubahan leukosit di dalam tubuh, yaitu ada epinefrin, kemudian ada glukokortikoid. Nah, kemudian baik perubahan epinefrin maupun glukokortikoid yang berubah di sini adalah uh, jenis leukosit neutrofil dan limfosit. Kalau kita lihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam jumlah leukosit akibat dari pengaruh hormonal, ditandai dengan peningkatan jumlah leukosit baik oleh pengaruh hormon epinefrin maupun glukokortikoid. Jadi bedanya adalah kalau dipengaruhi oleh hormon epinefrin itu terjadi neutrofilia yang disertai dengan shift to the left. Jadi terjadi peningkatan neutrofil, kemudian lebih dominan neutrofil muda atau stem. Sedangkan kalau itu disebabkan oleh pengaruh hormon glukokortikoid, itu terjadi neutrofilia atau peningkatan dari jumlah neutrofil tanpa disertai dengan peningkatan sel-sel neutrofil yang muda. Nah, yang berbeda adalah
Kalau neutrofilnya sama-sama meningkat, ada yang disertai dengan shift to the left, kemudian ada yang tidak disertai dengan shift to the left. Nah, kalau limfositnya itu berbeda. Jadi kalau limfosit eh, akibat dari pengaruh hormon epinefrin itu terjadi peningkatan atau bervariasi, sedangkan akibat pengaruh hormon glukokortikoid itu terjadi penurunan eh, limfosit dibandingkan dengan nilai normal. Jadi oleh karena itu pengaruh hormon epinefrin itu menyebabkan redistribusi dari sel darah putih tersebut, sedangkan pengaruh hormon glukokortikoid yang menyebabkan penurunan dari jumlah limfosit ini bersifat imunosupresi. Jadi oleh karena itu tentu kenapa sering terjadi apa namanya imunodepresi akibat penggunaan hormon glukokortikoid yang berkepanjangan. Jadi ini saya kira apa namanya penyebab dari kondisi tersebut. Nah, kemudian faktor non-inflamasi lainnya yang menyebabkan perubahan dari sel darah putih adalah karena ikutan dari proses anemia regeneratif. Jadi anemia regeneratif ini adalah suatu keadaan di mana anemia yang menyebabkan, yang memaksa sumsum tulang untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang baru. Jadi sumsum tulang dirangsang untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang baru. Jadi proses hematopoiesis yang meningkat itu akibat dari peningkatan dari hormon pembentukan sel darah yaitu eritropoietin. Jadi dalam anemia regeneratif itu tubuh mengeluarkan hormon eritropoietin meningkat untuk memproduksi sel darah merah yang sebanyak-banyaknya. Jadi karena proses pembentukan darah itu adalah bersamaan, baik pembentukan sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit, maka sel darah putih itu sendiri juga ikut meningkat. Nah, oleh karena itu, peningkatan jumlah sel darah putih ini bukan disebabkan oleh pengaruh infeksi atau pengaruh inflamasi, tetapi disebabkan karena mengikuti peningkatan produksi dari sel darah putih. Jadi ini bisa menyebabkan signal palsu terjadinya inflamasi. Jadi oleh karena itu penting dipahami bahwa kalau terjadi peningkatan jumlah leukosit, baik itu neutrofil maupun limfosit, bisa terjadi merupakan ikutan dari peningkatan jumlah sel darah merah akibat dari anemia regeneratif yang sudah banyak barangkali dijelaskan oleh Prof. Sadre terkait dengan kelainan-kelainan sel darah merah. Nah, kemudian leukemia. Jadi ini adalah suatu keadaan di mana merupakan proliferasi neoplastik dari sel darah putih. Jadi cirinya adalah terjadi peningkatan secara persisten, ya, kemudian salah satu tipe dari leukosit yang dominan. Nah, untuk mengkonfirmasi keadaan ini, maka perlu dilakukan pemeriksaan hapusan darah untuk melihat sel-sel darah putih mana yang dominan. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan sumsum tulang. Itu yang terkait dengan leukemia. Kemudian
Selanjutnya ada istilah yang namanya reaksi leukemioid. Jadi reaksi leukemioid ini adalah suatu pertanda yang ditandai dengan peningkatan jumlah leukosit yang sangat tinggi, melebihi 100. Dan ini biasanya disebabkan karena infeksi berat. Nah, yang penting dibedakan di sini adalah perbedaan antara leukemioid, reaksi leukemioid dengan leukemia. Jadi, kalau leukemioid ini biasanya merupakan reaktif daripada leukosit tersebut. Kalau leukemia itu disebabkan oleh kanker. Jadi reaksi leukemia ini menandakan adanya infeksi-infeksi berat, misalnya ada abses yang berat, kemudian biometra, dan lain sebagainya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini ditemukan reaksi leukemia. Nah, kemudian selanjutnya, karena kita belajar banyak spesies, maka sangat penting untuk memahami bagaimana gambaran dari sel darah putih, terutama neutrofil dan limfosit. Jadi oleh karena itu sering menjadi ukuran adalah rasio neutrofil limfosit. Jadi ini ada 4 spesies yang dapat kita bedakan, atau anjing, kucing, kuda, dan sapi. Jadi kalau kita lihat nilai rasio neutrofil limfositnya, anjing, kucing, dan kuda itu neutrofilnya lebih dominan dibandingkan dengan limfosit. Jadi kalau sapi yang lebih dominan adalah limfosit. Jadi ini masing-masing spesies memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, untuk menentukan indikator apakah terjadi penurunan leukosit atau leukopenia, itu dilihat dari perubahan dari nilai normal. Kalau pada anjing di bawah 6, kucing di bawah 6, kemudian kuda di bawah 5, kemudian sapi di bawah 4. Jadi masing-masing spesies memiliki indikator masing-masing. Oleh karena itu, sebagai dokter hewan harus lebih banyak memahami, mengetahui referensi dari masing-masing jenis leukosit itu sendiri. Nah, kemudian untuk leukositosis, apakah itu ringan, sedang, atau berat, ini ada kisarannya. Jadi kalau leukosit pada pada anjing antara 18 sampai 30 itu ringan, dan tentu masing-masing ini menunjukkan bahwa masing-masing spesies memiliki nilai yang berbeda. Nah, bagaimana respon leukosit terhadap keadaan-keadaan tertentu pada anjing? Jadi ada, seperti tadi saya sampaikan, jadi respon leukosit atau peningkatan atau penurunan leukosit itu dipengaruhi oleh hormon dan oleh pengaruh infeksi. Nah, di sini di dalam tabel ini digambarkan bagaimana respon leukosit terhadap penyebab-penyebab perubahan leukosit di dalam tubuh. Nah, kalau akibat pengaruh hormon epinefrin, kalau kita lihat di dalam gambaran hasil pemeriksaan sel darah putih, akan terjadi peningkatan jumlah leukosit, kemudian peningkatan dari neutrofil dewasa atau segmented, kemudian tidak terjadi peningkatan neutrofil muda, dan juga tetapi terjadi peningkatan limfosit. Nah, kalau pengaruh hormon glukokortikoid, sel darah putih meningkat, kemudian
neutrofil dewasa segmented meningkat, tetapi limfosit yang turun. Jadi ini ada dua ada perbedaan antara respon leukosit terhadap epinefrin dan respon leukosit terhadap glukokortikoid. Jadi bedanya hanya di perubahan limfosit. Kalau respon epinefrin itu terjadi peningkatan limfosit, kemudian kalau respon dari pengaruh glukokortikoid itu terjadi penurunan limfosit. Nah, bagaimana kaitannya dengan peradangan atau inflamasi? Kalau yang akut, sel darah putih meningkat, kemudian segmen meningkat, band meningkat, kemudian limfosit variatif. Nah, kemudian kalau peradangan yang kronis, itu sel darah putihnya variatif, kemudian segmentednya variatif, jadi neutrophil bandnya variatif, dan limfosit variatif. Nah, bagaimana kalau terjadi inflamasi berat atau overwhelming? Itu sel darah putihnya turun, kemudian segmentednya turun, kemudian bandnya variatif, kemudian limfositnya variatif. Jadi oleh karena itu, kalau terjadi dalam pemeriksaan darah ditemukan penurunan sel darah putih dan disertai juga dengan penurunan segmented daripada neutrofil, itu bisa menunjukkan adanya infeksi sangat berat, bisa adanya piometra atau penyakit-penyakit infeksi yang berat lainnya. Jadi saya kira itu secara singkat terkait dengan kelainan morfologi, kemudian juga ketentuan umum dari leukosit. Nah, pada intinya secara singkat mungkin perlu saya sampaikan, yang pertama, kalau kita membaca hasil dari pemeriksaan sel darah putih, yang pertama itu dilihat apakah terjadi leukositosis atau peningkatan jumlah leukosit atau normal. Kalau terjadi peningkatan leukosit, kita perhatikan neutrofilnya. Apakah terjadi peningkatan neutrofil atau terjadi neutrofilia. Nah, kalau terjadi neutrofilia, kemudian kita lihat apakah ditemukan shift to the left. Nah, apakah peningkatan neutrofil disertai juga peningkatan neutrofil yang muda. Kalau terjadi peningkatan neutrofil yang disertai dengan neutrofil muda, ini menunjukkan adanya inflamasi. Tetapi kalau peningkatan neutrofil tidak disertai dengan peningkatan neutrofil muda, ini bisa disebabkan karena stres. Selanjutnya, kalau leukositosis tetapi tidak ditemukan adanya peningkatan neutrofil, maka kita lanjutkan melihat limfosit. Apakah terjadi peningkatan limfosit atau limfositosis atau tidak. Nah, kalau terjadi peningkatan limfosis, maka kita bisa mengarah pada infeksi virus atau respon tubuh atau respon imun tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, kalau tidak adanya limfositosis, peningkatan limfosit, maka perlu dilakukan evaluasi lain, misalnya melihat apakah terjadi kelainan monosit atau eosinofil atau basofil. Kalau basofil sih jarang merupakan indikasi klinis dari penyakit tertentu. Jadi itu kunci kalau kita mau secara ringkas melihat hasil dari pemeriksaan leukosit. Nah, kalau misalnya spesifik kita melihat adanya leukositosis yang disertai dengan peningkatan neutrofil. Tadi kalau shift to the left artinya ada inflamasi akut. Nah, kemudian kalau adanya shift to the left atau sel-sel neutrofil muda banyak beredar di dalam sistem peredaran darah, kemudian kita perlu juga melihat
apakah ditemukan granulasi toksik di dalam neutrofil tersebut. Nah, kalau misalnya adanya uh, shift left, artinya neutrofil mudah di dalam peredaran darah tepi, kemudian juga ditemukan adanya granulasi toksik daripada neutrofil, maka ini merupakan indikasi ada proses peradangan yang berat. Nah, kalau tidak ditemukan adanya apa namanya shift to the left atau sel-sel neutrofil muda yang tidak dominan, tadi saya sampaikan itu lanjutkan ke pemeriksaan limfosit. Nah, kalau limfositnya turun, itu bisa disebabkan karena pengaruh hormon glukokortikoid. Kalau limfositnya meningkat, itu merupakan pengaruh hormon epinefrin. Jadi, neutrofil meningkat tanpa disertai dengan shift to the left, kemudian disertai dengan penurunan limfosit, maka itu adalah pengaruh hormon glukokortikoid. Ini menunjukkan adanya stres yang kronis. Kemudian kalau misalnya terjadi peningkatan limfosit yang disertai dengan peningkatan neutrofil tanpa disertai dengan shift to the left, kemudian disertai dengan peningkatan limfosit, maka ini adalah pengaruh hormon epinefrin. Ini bisa merupakan pertanda adanya stres akut. Jadi kesimpulannya adalah granulasi toksik di dalam peredaran darah tepi itu bisa merupakan indikasi adanya infeksi berat. Kalau hipersegmentasi bisa merupakan indikasi penyakit kronis. Kemudian Pilger-Herd anomali itu lebih mengarah ke gangguan genetik. Kemudian kalau ditemukan adanya limfosit reaktif, itu ada dua, bisa disebabkan oleh infeksi virus atau respon imun. Kemudian kalau ditemukan adanya limfoblas, itu bisa kita mengarah ke kanker. Kemudian kalau menemukan benda-benda inklusi, itu bisa secara langsung menemukan apakah itu parasit atau bakteri. Jadi oleh karena itu di dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan leukosit, jangan hanya melihat jumlah leukosit itu sendiri, tetapi juga harus juga melihat diferensial daripada leukosit, kemudian kelainan morfologi dari leukosit itu sendiri, dan tentu uh, dikombinasikan dengan tanda klinis dari hewan itu sendiri. Jadi itu saya kira yang menjadi apa namanya bahasan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi secara kesimpulan umumnya adalah kalau terjadi peningkatan neutrofil itu bicara tentang inflamasi, kemudian limfosit itu bicara terkait dengan infeksi virus atau respon imun, kemudian melihat kelainan morfologi itu bicara terkait dengan penyebab dari kelainan leukosit itu sendiri. Oke, saya kira sudah 1 jam karena waktu yang sangat terbatas. Demikian eh, bahasan terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit pada hewan. Dan untuk selanjutnya, minggu depan saya akan lanjutkan terkait dengan evaluasi dan gangguan trombosit. Maka untuk eh, hematologi, baik eritrosit yang telah disampaikan oleh Prof. Sadre, kemudian evaluasi dan gangguan leukosit, saya sudah sampaikan
minggu lalu dan hari ini. Tinggal terakhir nanti evaluasi dan gangguan trombosit. Nah, setelah itu baru evaluasi tahap pertama atau UTS 1. Demikian adik-adik mahasiswa. Jadi saya kira ini hanya pengantar. Jadi untuk selanjutnya beberapa buku-buku referensi yang bisa ditelusuri eh, terkait dengan evaluasi dan gangguan deposit. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Saya kira cukup. Dan untuk pemahaman terkait dengan gangguan, terutama gangguan morfologi deposit, akan lebih pemahamannya akan lebih mendalam eh, dalam praktikum. Karena secara langsung bisa melihat eh, gambaran dari deposit itu sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.